Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab ibadah, dan kita masih membahas tentang wuquful ma'mum ma'al imam, ya. Itu pembahasan tentang posisi makmum, ya, bersama dengan imam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan, yaitu terkait dengan sholatnya imam atau makmum di posisi yang lebih tinggi. Baik, sekarang kita akan bahas tentang posisi tingginya lebih tingginya imam posisinya ketimbang makmumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kondisi imam yang berposisi lebih tinggi ketimbang makmumnya, ya, seperti contohnya dibuatkan tempat yang lebih tinggi, ketimbang makmumnya yang di posisi lebih rendah. Nah, ini dimakruhkan menurut jumhur ulama, ya. Jadi jumhur ulama, ya, mereka berpendapat bahwasanya, ya, posisi imam yang lebih tinggi ketimbang posisi makmum baik itu karena ada kebutuhan ataupun tidak ada kebutuhan, ya, maka ini makruh menurut jumhur ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jumhur ulama mereka mendasari pendapat ini dengan hadis dari Hammam, ya, rahimahullahu taala, anna Hudzaifah radhiyallahu anhu amma an-nasa bil madaini ala dukkan fa akhadha Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu biqamisihi fajabazahu falamma faragha min salatihi qala alam ta'lam annahum kanu yunhauna an dzalika qala bala qad zakartu hina madattani. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Baihaqi.
Hammam radhiyallahu an rahimahullahu taala mengatakan, yang artinya bahwasanya Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengimami orang-orang yang ada di kota ketika itu. Beliau posisinya di atas toko, ya, di atas toko. Mungkin ada meja atau toko di atasnya, ya. Maka bisa jadi dua, yaitu di meja tempat jualan yang ada di toko, atau ada toko, gedung toko, kemudian di atasnya. Bisa jadi seperti itu. Yang jelas posisi imam lebih tinggi, yaitu Hudzaifah yang mengimami ketika itu lebih tinggi posisinya. Maka Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu menggenggam atau memegang gamis dari Hudzaifah, lalu menariknya, demikian. Tatkala selesai dari sholatnya, maka Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya mereka itu dilarang dari hal seperti ini? Ya. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, ya, aku baru ingat tatkala engkau menarikku, demikian. Seperti itu. Ini hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Hadisnya sanadnya sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat jumhur ulama. Namun ada pendapat sebahagian ulama, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan bahwasanya akhtaru lil imami alladhi yu'allimu man khalfahu an yusalli ala syai'il murtafi' fayarahu man khalfahu fayaktaduna bihi. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya memilih, ya, boleh bagi imam yang mengajarkan, jadi memilih pendapat, boleh bagi imam yang mengajarkan orang di belakangnya agar bisa sholat. Boleh untuk berada sholat di atas sesuatu yang lebih tinggi agar orang yang di belakangnya itu bisa melihatnya lalu ya mengikutinya, demikian. Nah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, ini berdasarkan hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an, tatkala beliau ditanya tentang sholat, tentang ya mimbar, ya. Jadi Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an itu pernah ditanya tentang mimbar. Qala, ia mengatakan, "Summa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alaiha wa kabbara wa huwa 'alaiha, summa raka'a wa huwa 'alaiha, summa nazala al-qahqara fasajada fi aslil mimbari, summa 'ada, falamma faragha aqbala 'ala an-nasi faqala, ayyuhan nas, innama sana'tu hadza lita'tammu wa lita'lamu salati." Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an ketika ditanya tentang mimbar, beliau mengatakan di antara ungkapan beliau, kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas tangga mimbar. Di atas tangga mimbar, ya. Dan beliau bertakbir sementara beliau masih berada di tangga tersebut. Kemudian beliau ruku dalam kondisi masih di atas tangga tersebut. Kemudian beliau turun ke lantai. Lalu beliau sujud di lantai dari mimbar tersebut. Maksudnya di dasar, ya, di lantai tempat diletakkannya mimbar. Kemudian beliau kembali. Maksudnya kembali setelah berdiri untuk lanjut kepada rakaat berikutnya, beliau kembali ke mimbar tersebut. Maka tatkala beliau selesai dari sholat, beliau berbalik kepada orang-orang, yaitu jamaah sholat, lalu mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku melakukan hal ini hanyalah agar kalian bisa bermakmum denganku, lita'tammu bi, dan agar kalian mengetahui salatku, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Nah, pendapat yang tepat tentunya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i karena ada dalil juga. Jadi kalau kita kompromikan dalil-dalil tersebut, ya bahwasanya ya kalau tidak ada kebutuhan untuk sholat di atas sesuatu yang lebih tinggi, maka ini dimakruhkan hukumnya, ya dilarang dia demikian. Sebagaimana pernyataan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu kepada Hudzaifah yang pernah melakukan itu demikian. Bahkan itu dibenarkan dan diakui oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Namun apabila ada kebutuhan dan maslahat seperti contohnya agar bisa diikuti dan dijadikan sebagai imam yang bisa diperhatikan tata cara sholatnya, maka ini dibolehkan, ya wallahu ta'ala a'lam, demikian. Kemudian itu tadi yang pertama, yaitu terkait dengan posisi imam yang lebih tinggi ketimbang posisi makmum, ya. Nah, berikut ini adalah posisi makmum yang lebih tinggi ketimbang posisi imam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bagaimana tentang hal ini? Tidak ada dalil yang melarang makmum itu posisinya lebih tinggi ketimbang posisi imam di dalam sholat, ya. Lebih-lebih apabila ada kebutuhan untuk hal tersebut. Apa contohnya? Contohnya seperti karena penuhnya lantai bawah dari ruangan sholat, yang dimana di lantai bawah itu ada posisi ada imam, begitu juga ada makmum, itu penuh, ya. Jadi saf-saf sholat berjamaah ketika itu penuh dan mengharuskan untuk naik ke lantai atas, lantai 2 seperti itu, atau lantai 3. Ini barangkali terjadi juga di Masjid Nabawi, begitu juga Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya. Kalau di Masjidil Haram, ya ini kita dapatkan ada lantai 2, lantai 3, ya demikian, lantai 4, ya seperti itu. Di Masjid Nabawi juga ada, ya. Ini biasanya kalau pas lagi penuh itu ketika sholat Jumat itu sampai meludak sampai naik ke atas biasanya. Nah, ini ketika ada kebutuhan, ya, karena penuhnya lantai dasar, katakan seperti itu, lantai di mana imam berposisi, ya, mengimami sholat ketika itu sudah penuh, lalu ada lantai di atas seperti lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan seterusnya, maka ini dibolehkan, ya, karena tidak ada larangan. Tentunya dengan syarat, ya, makmum yang berada di lantai-lantai atas tersebut atau di lantai yang lebih tinggi itu dia mengetahui aba-aba imam, ya, aba-aba imam. Seperti contohnya dikarenakan adanya pengeras suara yang memang disediakan, yang itu sampai didengar, ya, oleh makmum-makmum yang berada di atas lantai, ya, yang berada di lantai atas begitu. Maka yang seperti ini, ya, ini menjadi syaratnya, ya. Kalau tidak tentunya ini akan bikin kacau, ya, karena tidak bisa diketahui gerakan imam karena tidak ada aba-aba dari imamnya, demikian. Demikian pula jangan sampai posisi makmum itu ketika berada di lantai atas itu lebih maju ketimbang posisi imamnya. Nah, seperti itu, jangan sampai lebih maju, ya. Lebih maju ke arah kiblat ketimbang imamnya, kecuali kalau karena ada udzur, ya, karena ada udzur, ya. Seperti contohnya
contoh nih di Masjidil Haram, contohnya kondisi hujan yang menyebabkan ya imam itu tidak bisa mendekati Ka'bah karena itu ruangan terbuka sehingga bisa hujan basah ya. Nah, maka wallahu taala alam di sini imam bolehlah dia untuk mengambil posisi yang teduh ya. Walaupun posisi atas, contohnya posisi di atas itu ya, posisi atas itu imamnya makmumnya itu lebih maju, katakan seperti itu ya. Wallahu taala alam. Yang jelas kalau ada udzur maka ini dikecualikan. Baik ya, yang menguatkan hal ini adalah ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana bi dhahril bina'i ala dhahril masjidi ya, fayusalli bi salatil imami. Dahulu beliau Abu Hurairah ini pernah berada di balik bangunan ya, di atas bangunan masjid ya, lalu beliau sholat mengikuti sholatnya imam, demikian ya. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak serta Baihaqi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga ya ada riwayat dari Sa'id bin Salim rahimahullahu taala, ia mengatakan raaitu Salim ibnu Abdullah shalla fawqa dhahril masjidi salatal maghribi wa ma'ahu rajulun akharu yakni wa ya'tammu bil imami. Sa'id bin Salim rahimahullah taala mengatakan, aku melihat Salim ibnu Abdullah radhiyallahu an salat di atas deknya masjid untuk salat maghrib, dan bersamanya ada laki-laki lain, ya ini maksudnya adalah bermakmum dengan imam. Nah, seperti itu. Baik ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Artinya ya boleh kalau memang mengharuskan untuk sholat di atas ya, di lantai atas, maka ini dibolehkan ya. Kita ulangi, Abu Hurairah itu pernah sholat di bidhahril bina. Dhahril bina itu artinya deknya, dek atas ya. Mungkin lantai atas gitu kalau bahasa kita ya. Di atas deknya masjid ya. Jadi maksudnya dek itu tadi adalah lantai atas dari masjid ya. Beliau sholat dengan sholatnya imam, maksudnya menjadi makmum bagi imam, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya adalah ya mengikuti imam dari balik dinding. Apa hukumnya? Seorang makmum yang sholat di belakang imam namun di luar masjid atau dalam masjid, sementara ada dinding yang menghalangi antara imam sama makmum tersebut, maka jika safnya bersambung, maka ini boleh disepakati oleh para ulama ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Berdasarkan riwayat hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili fi hujratihi wa jidarul hujrati qasirun fara'an nasu syakhsan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqama unasun yusallu bi salatihi. Hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan ya, dahulu Rasulullah SAW itu salat di malam hari di rumah beliau ya. Sementara
dinding dari rumah atau kamar tersebut itu pendek, orang-orang melihat sosok Nabi, yaitu maksudnya melihat sebahagian dari tubuh Nabi itu, ya. Maka orang-orang pun sholat, ya, dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu para sahabat. Ya, ini sahih hadisnya. Ini menunjukkan boleh, ya, di balik dinding, ya, demikian. Begitu juga ada riwayat dari Jabalah bin Abi Sulaiman yang mengatakan ra'aitu Anas bin Malik yusalli fi dari Abi Abdullah, ya, yashrafu 'alal masjid lahu babun ilal masjid fakana yajma'u fihi wa ya'tammu bil imami. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak serta Baihaqi. Dari Jabalah bin Abi Sulaiman rahimahullah yang mengatakan, aku melihat Anas bin Malik, yaitu sahabat Rasulullah SAW, bahkan pembantu beliau dulunya, itu pernah sholat di rumahnya Abu Abdillah. Beliau berada di posisinya lebih tinggi dari masjid. Ada satu pintu yang ke arah masjid, ya. Maka beliau berjamaah di situ dan menjadi makmum, ya, bagi imam dengan imam yang ada di masjid, demikian. Hadisnya riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak serta Baihaqi dengan sanad yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila jamaah salat itu, ya, membuat shaf sementara antara, ya, satu shaf dengan shaf yang lain itu ada jalan yang dijadikan lalu lalang bagi orang atau ada sungai yang mengalir, ya, maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, ya, ini pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan boleh, pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, ya. Yang jelas, ya, yang jelas bahwasanya tidak ada dalil dan tidak ada ijma' para ulama tentang larangan hal itu. Oleh karenanya Hasan Al-Basri mengatakan la ba'sa an tusalliya wa bainaka wa bainahu nahrun. Tidak mengapa, ya, salat, ya, berimam antara engkau dengan makmum itu atau antara engkau dengan imam itu ada sungai, demikian. Tidak mengapa, ya. Baik, ini diriwayatkan Imam Bukhari secara mu'allaq, ya, kemudian disambung oleh Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah. Tapi tentunya, ya, ini ada syarat, ya, untuk kebolehannya, yaitu memungkinkan bagi makmum untuk bisa mengetahui sholatnya imam, seperti contohnya ada pengeras suara, ya, demikian, atau bisa dilihatnya saf yang di depannya, demikian. Ketika ruku dia ruku, nah seperti itu. Walaupun nggak kedengaran mungkin suara imamnya, tapi yang mendengar adalah saf yang di depannya. Mereka tidak bisa mendengar suara imam, tapi bisa melihat saf yang ada di depannya, gerakannya seperti itu. Maka ini tidak mengapa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seseorang, ya, Rasulullah pernah bersabda, tatkala melihat, ya, para sahabat itu ada mundur sedikit, ya, maka Rasul mengatakan taqaddamu, ya, majulah, ya, fa'tammu bi, maka bermakmumlah denganku, waliyatamma bikum man ba'dakum, dan ikutilah, ya, dan hendaklah orang setelah kalian mengikuti kalian. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah, ya, senantiasa ada orang yang mereka menunda-nunda sampai di belakang, ya, sampai Allah mengakhirkan mereka, demikian, ya.
Jadi kurang bagus sebenarnya ngambil posisi di belakang, kecuali kalau memang ya telat. Tapi kalau menyengaja ini yang makruh ya. Hadis riwayat Muslim ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Abu Majlaz pernah mengatakan, ya, ya'tamu bil imami wa in kana bainahuma tariqun aw jidarun idza sami'a takbiral imami. Boleh bermakmum dengan imam walaupun antara keduanya ada jalan yang dilalui atau ada dinding apabila ia mendengar takbirnya imam. Demikian ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan secara mu'allaq disambung oleh Ibnu Abi Syaibah. Sanadnya sahih ya. Demikian. Baik ya. Nah, tentunya kondisi-kondisi seperti ini kondisi begitu banyaknya orang, penuhnya tempat-tempat tersebut ya dengan makmum yang begitu banyak ya, sehingga mengharuskan orang sholat itu terpisah, contohnya posisi sholatnya ya dengan dinding, dengan apalagi jalan, begitu juga dengan katakan ada sungai ya, atau sampai mengharuskan tadi di dek atau di lantai atas. Nah, yang seperti ini tentunya ketika memang ada kebutuhan seperti itu ya kan, ketika banyak ya. Namun ketika ya tidak ada tuntutan, masih lapang ya nggak boleh. Ya contoh ini kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabi. Di Masjid Nabi itu tentunya masih apa? Masih lapang insya Allah. Ya jangan sampai sholatnya di hotel. Berbeda halnya kalau seandainya ini di Masjidil Haram. Dalam kondisi yang begitu padatnya manusia orang seperti itu sampai luber-luber dia ya di jalanan, maka yang seperti ini baru dibolehkan untuk sholat di mana? Ya di hotel, katakan di kita katakan di aula atau tempat sholat yang ada di hotel. Nah seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah perlu kita sampaikan lagi bahwasanya tidak sah sholat mengimami imam ya apabila mengikuti berimam tersebut ya yang disiarkan sholat imam itu lewat katakanlah media TV atau media kita katakan media TV atau media radio kita katakan. Contoh ya, ada orang yang berada di Taif, pingin sholat zuhur ya dengan sholatnya imam yang ada di Mekah. Nah, atau orang pingin sholat ya yang ketika itu berada di Jeddah untuk sholat berimam dengan imam yang ada di Mekah. Karena waktunya kan mirip-mirip, nggak begitu jauh jaraknya, sehingga maksudnya jarak waktunya, sehingga pingin sholat dengan sholat duhur yang ada di imam Masjidil Haram ya, maka yang seperti ini tidak dibenarkan, tidak sah ya, karena jarak yang begitu jauh. Demikian ya, walaupun contohnya itu bisa kelihatan di televisi atau di radio, ini tidak dibenarkan ya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Siapa saja yang ingin dan memiliki ya, peluang untuk bisa punya rumah di surga, dan siapapun yang ingin punya pahala minimalnya 700 kali lipatnya, dan siapapun yang ingin punya pahala yang mengalir setelah wafatnya atau setelah dimanfaatkan, maka silakan turut serta ya berdonasi dalam pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.